Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala balla nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, perlu kita ketahui di tengah kondisi ekonomi yang semakin lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, nafas pun terengah-engah, dan tidak sedikit yang mulai menyerah. Justru kita dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah. Satu angka yang sangat fantastis tentunya untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan umat. Sebuah lembaga survei amal terbesar di dunia yang bernama Heritage Foundation menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Sebuah kebanggaan yang patut kita pertahankan. Namun sayang seribu sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi dengan pembagian yang transparan, meratakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kasus korupsi dana zakat yang berjumlah 1,2 miliar rupiah dari Lembaga Amil Zakat Nasional sendiri, yang tidak lain hanya untuk memperkaya diri sendiri. Jika hal ini terus kita biarkan hadirin, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Pengumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi, kegiatan pemberdayaan umat terhenti, kemiskinan menjadi-jadi, bahkan ancaman kekufuran akan mendekati bangsa ini. Na'udzubillahi min dzalik. Prihatin kami akan persoalan tadi hadirin, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Mensejahterakan Umat. Sebagai landasan hadirin, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Said Qutb dalam tafsir Fizzalal Quran menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini. Dari Ibnu Jarir At-Tabari, dari Muhammad bin Sa'ad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, ketika Rasulullah membebaskan Abu Lubabah dan dua sahabatnya, maka Abu Lubabah dan dua sahabatnya datang membawa harta mereka untuk menemui Rasulullah. Mereka berkata, ambillah sebagian harta dari kami dan sedekahkanlah bagi kami serta doakanlah kami. Mintakan ampunan bagi kami dan bersihkanlah kami. Kemudian Rasulullah menolak lantas bersabda, saya tidak akan mengambil sedikit pun dari harta kalian itu hingga Allah memerintahkan kepadaku. Maka Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 103 ini. Kemudian Rasulullah mengambil sebagian dari harta mereka dan menyedekahkannya atas nama mereka. Beliau juga memintakan ampunan bagi mereka. Hadirin, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam insya at-talabi dengan sigat fi'lul amr, yang artinya Allah menuntut Rasulnya agar mengambil sebagian harta sebagai sarana mensucikan diri dan harta mereka.
Melalui ayat ini pula Allah menuntut kepada para pemimpin atau para penguasa dalam setiap masyarakat betapa pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, proporsional, dan optimal. Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pemberdayaan masyarakat telah banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan baik dalam segi pendidikan maupun perekonomian. Namun sangat disayangkan hadirin, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan semakin tinggi. Kelaparan masih menghantui, pengemis dan pengamen sudah tidak langka kita temui. Dan bahkan yang lebih menyedihkan hati hadirin, masih banyak saudara kita di pelosok negeri yang memiliki tempat tinggal tak layak huni. Padahal hadirin, Indonesia merupakan negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Lantas timbul pertanyaan, kemanakah potensi zakat itu diberi? Sebagai jawabannya, surah At-Taubah ayat 60 berikut ini. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam ayat tadi, Allah mengawali ayat dengan lafaz innama. Dalam perspektif ilmu ma'ani, lafaz innama merupakan kasar atau taksis, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu, yang artinya potensi zakat ditujukan kepada para fakir miskin, para pengurus zakat, hamba sahaya, orang yang berhutang, para mu'adzab, sabilillah, dan ibnu sabil. Hadirin, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara, menunjukkan bahwa Allah mengkhususkan kepada sebagian orang untuk mengambil sebagian harta dari Allah untuknya. Di samping itu hadirin, Allah juga mewajibkan atas kita semua agar mengeluarkan zakat apabila telah sampai syaratnya. Hal-hal ini merupakan upaya untuk memelihara kemaslahatan umat. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, dari syarahan tadi dapat kita simpulkan betapa pentingnya pengelolaan zakat secara efektif di negeri yang memiliki potensi besar untuk berbagi. Di samping pemenuhan kebutuhan konsumtif semata dan penyaluran dana zakat secara profesional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Dan kita juga dapat membangun dan menyempurnakan iman agar tetap kokoh dan tidak roboh. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.